Gua Oke. Oke bentar, gue pengen tanya dulu. Pas lu level 6 apakah lu akan geng di sini? eh Lupa deh kalau di game ini geng atau enggak ya. Oke, gue langsung kasih jawabannya Kayak aja ya. oke. Eh, Level 6 ini lu nggak mungkin ngegeng. Soalnya lawan lu Ember. Kalau lu ngegeng, Embernya tinggal ikutin lu doang, ya kan? Hmm. Caranya lu mau ngegeng adalah lu TP ke satu lane. Lu nggak bisa kayak jalan dari sini ke bawah gini. Embernya cuma bakal ikutin lu doang, dan lu bakal mati. Nah, caranya lu ngegeng adalah kalau musuhnya lagi pressurein under tower, terus TP ke sini, ke sini. Nah, itu lu bisa buat ngegeng kayak gitu. Cuman itu situational banget kan, makanya lu harus Ya. lebih perhatiin map. Kalau misalnya situasinya tuh kayak musuhnya level level 6 lebih bagus dari lu gitu, skillnya. Gue cuma pengen kasih tahu itu sih. Dan mungkin beli Cuman magic, kalau kenapa? eh, kalau gue sih biasanya kalau main Zeus tuh mainnya kan max skill sama skill 3 gitu. Heeh. Jadi ke level itu bukan orientasi bukan ngegeng gitu. Jadi ya ngebantu nge-secure kill aja kalau pas udah punya ulti. Oh, Kalau misalnya yang lagi war gitu. kalau Kan emang damage-nya juga niatnya buat nge-farm sih nggak masalah juga sih, asal lu nggak ketemu mat golem aja kan. Yang hmm, creep golem ini loh, yang di sini. yang ya, yang lempar batu. Iya iya, itu kan rese banget buat lu kan. Nah, em, mungkin kalau emang lu mainnya kayak gitu nggak masalah juga sih gua. Cuman efektifnya sih gua akan selalu ngajarin orang kalau misalnya udah level 6 ngegeng. Soalnya lu nya udah level 6, musuh side lane-nya belum level 6. Itu simply itu alasannya. Karena juga Zeus damage outputnya gede kan Hmm. di early game. Makanya gua selalu menyarankan orang buat ngegeng. Tapi kalau misalnya lu mau pakai buat farming, mempercepat spike point lu juga nggak masalah sih. Em, Apa ya? Gimana bilangnya? Kalau gue kurang setuju sama pembelian botol yang kalau misalnya musuhnya tuh lebih ada advantage buat ngambil rune kebanding lu. Ngerti gak maksudnya? Gimana? Gini, Gimana? Ember kan punya advantage lebih buat ngambil rune kebanding lu. Dia bisa, kalau bisa diambil searing chain, dia bisa searing chainin lu gitu. Kalau misalnya udah level 6 dia bisa remnant ke bawah terus lari ke atas, tau nggak trik itu? Ya, oh. Nah, Tapi jarang-jarang dilihat sih kalau gue kalau di bracket sini oh oke. yang main Jadi kayak gitu. dia bisa kayak gitu. Nah, eh gue nggak tahu ya, beberapa orang, beberapa pro player juga tetap beli botol. Nah, tapi kalau gue sendiri, gue kurang suka beli botol kalau misalnya musuhnya tuh punya advantage buat ngambil rune lebih gampang. Nah, kalau misalnya lu beli, ada caranya sih buat melawan ini. Tapi caranya tuh susah. Pertama mungkin, oh ya jangan ambil lightning bolt juga ya. Ambil Q aja. Damage-nya lebih gede. Dan ambil W kayak gini loh. Eh lu harus pakai 125 mana lagi biar damage lu tambah 125. Sedangkan kalau misalnya lu tambahin ini, jumpsnya itu tambah 2 dan damage-nya tambah 25. Lumayan. Kalau lu mentokin arc lightning, bagus banget sih kalau lu emang mau nge-farm, flash farm. Apa? Mana cost-nya nggak naik, itu pertama. Jumpsnya naik tapi. Jadi mungkin kalau misalnya lu ada waktu ngobrol sama support lu, minta nge-stack. Karena lu ngambil stack bagus banget. Iya, stack yang bukan ancient ya. Nah, balik lagi. Cara buat ngatasin yang ambil rune ini, itu ada dua cara. Pertama, lu kasih tahu support lu buat bantuin ambil. Kedua itu lu beli travel. Travel sebenarnya nggak ngatasin buat ngambil rune ini. Cuman travel bikin lu makin cepet di map, bisa pulang ke base, dan juga bisa ngebantuin lane-lane lain.
Sehingga pas lu beli botol ini akan selalu bisa ke refill. Oke. Itu maksud gua. Nah, jadi kan lu beli botolnya menit 4 dan dia yang dapat turun kan. Lu apa ya? Iya. Jadi kesusahan banget gitu. 600 gold lu pakai buat regen yang pengen ambil rune malah nggak dapet. Ya, ini juga udah bagus banget dari lu terkadang gua ketemu mid player kalau musuhnya missing dia tuh kagak mau ngomong. Nah, menurut gua tiap kali ada mid laner yang missing, idealnya lu ngomong lah ke tim lu. Ini udah bagus banget dari lu. Terus kalau misalnya level 6 ngegeng nggak up skill 2 itu ntar damage-nya cuma dari skill 1 doang berarti. Iya, iya, iya. Jadi ngegengnya tuh nggak dalam kondisi kayak gini ya, nggak dalam kondisi kayak lane atas sini di sini gitu, nggak kayak gitu. Ngegengnya itu dalam kondisi lane atas lu berada di sekitar sini gitu. Hmm. Lane bawah juga sama sekitar sini lane-nya, nggak sekitar sini. Nah, Jadi bukan kayak tipe-tipe mid laner yang ngegengnya yang kita ngemajuin gitu. Kayak Ember kan kita yang majuin. iya, Kalau lu tipenya cuman ya QQ aja dari jauh gitu. Lu yang penting nge-damage musuhnya. Dari yang gue mengerti main Zeus sih kayak gitu sih. Soalnya gue pribadi kalau main Zeus juga level 7 bakal ngegeng, bukan level 6. Soalnya menurut gue level 7 jauh lebih bagus arc lightning gue. Ya, dan juga yang kayak gue bilang tadi, kalau lu mau ngegeng ya petting lu lebih apa ya, lebih aman aja jalannya dari kayak gini, jalan ke sini gitu dibanding lu jalan di sini. Karena embernya bisa ngikutin lu sekali lagi. Ya, dan mungkin first item lu udah bener sih nih bikin Etherlands kan nanti. iya. Oke. Oh wow, hoki banget lu. Iya, iya. Diberkahi Gaben. Ya, dan sekarang daripada lu muter-muter mendingan lu nge-stack. Daripada lu muter-muter di sini mendingan lu langsung lari ke atas sini nge-stack 2 camp. Lane-nya nggak apa-apa lu nggak ambil. Nanti embernya bakal ambil dulu. Pas creepnya udah habis, bakal ke tower lu dan lu bisa ambil di under tower. Kebayang nggak? Iya, iya. Ya. Ya itu sih maksud gua. Lu bisa nge-stack dulu, baru balik ke lane gitu. eh ini jauh lebih bagus kalau misalnya hero-hero lu tipe yang mau flash farm ya, kayak TA, Invoker, Morphling gitu-gitu. Hal-hal kayak gini yang jauh lebih bagus menurut gua dibandingkan lu nge-lane terus. Ya, menit segini, sorry, menit. Soalnya lu juga main ini kan, apa main Aquarian juga kan, sama Draw. Draw kan emang tipenya Iya. mau ngutan juga kan. Nah, menit segini, sorry. Menit segini nih, abis lu nge-lane sama Ember juga udah selesai lane kan. Udah mulai cari buat nge-stack. Pengen stack manapun terserah, mau stack yang kecil, mau stack yang ancient, mau stack yang ini dua, boleh. Ya bagus sih itu maksudnya fungsinya. Halo? Halo, sorry. Halo, Gua ada. gua DC. Oke. Iya, udah dapet belum poinnya itu? Ya udah. Oke. Itu jauh lebih bagus kalau misalnya lu main hero-hero yang flash farm. Dan juga
jangan ini deh, jangan terlalu sering bentar ya. Nih, jangan terlalu sering suka berada di sini. Soalnya trip ini udah habis. Langsung aja naik ke sini. Kayak habis makan ini langsung aja naik ke sini, jangan benar-benar di sini lagi gitu. Karena ya lu punya regen juga, kalau misalnya temen lu di dive lu bisa TP. Dan kalau embernya datang, lu minta support lu datang dan dia mati. Harus sih gitu sih ya. Terlalu banyak kayak diemnya gitu ya. Iya, enggak, bukan diem, mondar mandir. Kali ya, nggak berguna gitu, Iya. nggak dapet apa-apa di beberapa detik. Oke, ini bagus. Oke, Terlalu banyak. kalau misalnya lu udah dapat haze kayak gini, ini bagus nih, gengnya. Uh, dapat haze bagus. Oke, cuman ini jangan overcommit kayak gini, jangan overcommit kayak gini. Ini jelek banget. Gimana ya bilangnya? Lu cuma lihat WD, sedangkan MK-nya lu nggak tahu di mana, dan lu berada di posisi yang bisa dimajuin. Gue tahu lu ada haze, tapi lu masih tetap bisa dimajuin di sini sama embernya. Kalau dia TP ke bawah. Nah, idealnya adalah lu tuh kalau nih mungkin haze-nya lu nggak usah langsung pakai, lu jalan aja biasa gitu. Pas musuhnya overcommit baru lu pakai. Ngerti gak? Iya. Ya, dan lu kan masih punya 2 menit juga kan buat pakai rune-nya. Pakai haze-nya ini. Nah, di sini lu jalan aja nih. Nah, pas dicabut lu kan jadi tahu kayak oh musuhnya udah pasti mundur nih gitu. Lu bisa balik lagi ke mid gitu. Ngabisin waktu buat jalan-jalan kayak gitu, gue akan bilang worth it. Karena kalau misalnya musuhnya majuin, lu bisa dapet kill. Tapi kalau misalnya musuhnya nggak majuin, lu tinggal balik lagi ke mid. Mid lu paling cuma hilang 1-2 creep doang. Ngerti gak maksudnya? Iya. Maksudnya jalan-jalan gak jelas kayak gitu loh. Kayak ke bawah, terus kayak siap-siap buat lihat bawah gitu. Tapi intinya lu udah tahu konsep buat ngegeng sih. Ini udah bagus. Mungkin kalau lu emang mau majuin WD-nya, gue bakal ulti dulu sih, baru majuin WD-nya. Gue pengen tahu MK-nya di mana. Oke. Oh iya, dan jangan punya 1300 nganggur ya di tangan lo. Iya. Lu punya sepertiga dari network lu nganggur. Ini bad banget sih. Gue mendingan bikin PT langsung kali. Atau enggak langsung kejar travel. Kalau gue langsung di Arcane dulu deh, terus di Disassemble langsung jadi Netherlands. Ya, nggak masalah juga itu. Maksudnya intinya jangan ada 1300 yang nganggur ya di tangan lu. Kalau enggak ini aja langsung siapin pas lu udah punya 2 botol sepatu, beli 1 clarity, habis itu lu udah siapin kurir lu di sini, di secret shop ini, tinggal beli aja gitu jadinya. Iya. Soalnya kan lu nggak mungkin beli item lain lagi dong selain arcane, ya kan? Iya. Apalagi sebagai Zeus. Tapi kalau buat apa ya, laning gitu gua rasa nggak masalah lah ya, udah aman Zeus lawan Ember di sini, di specifically di sini. Oh ya, mungkin cara lu buat ngedominate lane-nya, lu bisa lebih spam Q ke dia sebelum dia ada botol sih. Di Early banget. Iya, early banget. Dan lu mungkin beli 1 mangga, abis itu lu beli botol duluan. Lu nggak jadi nol dulu nih. Nih di sini, lu nggak beli nol dulu. Lu beli 1 mangga, abis itu langsung beli botol aja. Jadi lu
lu punya botol lebih cepet sedangkan dia belum punya botol dia gitu maksudnya. Dan lu bisa ngezone dia dari farming. Soalnya setahu gue dia beli item gak jelas dulu deh. Kalau dia emang gak duitnya. Ya kan dia beli item gak jelas dulu nih. Lu Dikira bisa, mungkin lawan Zeus kali. ya ini bagus buat sustain ya. Cuman yang dia butuhkan kan botol kan buat sustain lawan lu juga. Nah, abis dia flame guardnya abis, lu udah boleh tuh mulai cicil-cicilin dia pakai Q, terus lu mulai deny creep lu. Itu doang sih paling cara lu buat bisa gaslin ini. Soalnya sampai dia udah punya botol, lu udah gak bisa ngeharas dia banget lagi. Ya gitu sih. Specifically di lawan Ember ya. Hero apapun kayak gitu. Pas Ember udah punya botol, udah cukup susah buat ngecicil dia. Oke, gue pengen lihat item lu abis ini sih. Oke. Wow. Halo. Sorry ini keputus terus. Internet gue lagi tidak mendukung untuk Discord. um, Sorry tadi sampai ini kan. Udah lihat live-nya belum? Belum. Tutup. Kalau udah bilang. Masih belum ya? Belum. Belum. Halo. Tes tes. Halo halo halo.
Halo, halo. Halo. Cek. Yuk, suara gue ada gak? Halo? Ada bang, ada. Oh, oke. Sorry ya. Lagi bermasalah nih Discord gue. Atau mungkin lu mau nanti ke depannya pakai media lain. Apa ya kira-kira? Hmm, Kalau selain Discord. kayak pakai Zoom lebih normal deh. Cuman ini kan waktunya masalahnya. Atau Google Meet kali mungkin biar gratis tapi bisa waktunya aman. Boleh sih. Atau mau dicoba sekarang aja di Google Meet gitu bang? Hmm, boleh sih. Atau gimana? Kalau kayak gitu, gue harus download dulu dong ya. Di laptop? Di mana bang itu? Kenapa? Google Meet di Google Chrome aja bang. Ada nggak? Bisa nggak? Ntar gue coba dulu ya. Nanti gue kontak ya. Gue coba buka dulu. Oke. Halo? Ada suara? Ada. Cuma gue nggak tahu gimana cara gue. Oh ini. Sekarang. Oke. Sekarang gue lagi nge-share gak? Nah, udah. Udah. Nggak ada. Oke. Fuck, gue lupa gue di mana ini. Suaranya jelas kan? Jelas. Oke, bagus. Jadi ini terus lu ambil haze kalau nggak salah. Oh ya nih. Sampai sini bagus nih. Tapi gue bakal lebih takut sih kalau misalnya ngelihat Earth Spirit, tapi nggak masalah gara-gara lu ngekill juga kan. Terus di sini nih. Ini gue tahu ini kelemahan semua rank yang rendah. Cuman gue mau apa ya? Fokusin lagi
di menit 10 ke atas lu harus sering-sering lihat minimap, karena minimap lu ngasih tahu informasi cukup banyak. Pertama, kalau sekarang lu lihat atau enggak kalau tadi lu lihat nih pas di sini, lu cek pas lagi kayak gini aja, lu cek minimap terus lu balik ke lane, lu bisa lihat WD lagi ke arah lu. Ini bakal apa ya, bikin lu hidup berkali-kali sih kalau misalnya lu simply cuma lihat minimap doang. Terlalu BD buat ngekill itu kayaknya tadi. Mungkin saran gue di sini cuma lihat minimap doang sih di atas menit 10 sampai game habis, soalnya itu bener-bener ngebantuin lu banget. Gue juga malah mostly kalau misalnya gue main, gue lihat hero gue tuh cuman kayak 40% gitu, tapi gue lihat minimap tuh kayak 60%an gitu. Soalnya gini, gue tahu MK di bawah, gue tahu Sven baru TP ke mid, gue tahu Ember mati sama WD nya di bawah, ya kan, tuh lihat map Sven nya TP nih, ya kan, artinya gue bisa dong make play di bawah sekarang pas gue lagi hidup. Gue sih mikirnya kayak gitu sih kalau misalnya simply gue lihat minimap doang, dan gue bisa kasih tahu Slug farm top, it's free farm gitu, ngerti gak maksudnya? Jadi Iya. banyak hal yang bisa lo abuse gitu dari minimap. Dan kayak gini, lu lihat 4 orang udah OTW bawah, lu malah milih buat majuin bawah, ini kan apa ya, bukan hal yang baik. Gua harap lu gak mati. Oke. Tapi ini maksud gua, lu tadi udah lihat di minimap 4 hero OTW ke bawah, dan lu malah milih buat majuin di bawah. Ini kan udah telat jadinya. Nah terus kayak, ya mungkin lu bisa ngomong lagi Slug mid is free gitu, ya atau enggak lu balik ke mid lagi gitu. Ya, dan lu bukan hero yang ngambil stack sih, to be honest. Ini bukan gerakan yang bagus kalau ngambil stack, dan ini good kill. Oke, ambil stack. Wah, dan juga nge-kill, nice. Ya, yang lu mau kayak gitu doang nih. Lu pengen di fight lu cuma QQ-in orang doang. Itu kerjaan lu sampai nanti late game. Sampai lu punya Aghanim lah pokoknya. Itu kerjaan lu. Dan dari yang gue lihat, itemization lu dan playstyle lu bagus nih, cocok nih. Lu mainnya di belakang, lu belinya Aghanim. Jadi gue pernah coachingin orang kayak dia mainnya Zeusnya agresif banget nih, main di depan banget, tapi dia belinya Aghanim. Nah menurut gue itu bukan hal yang bagus untuk lu beli. Tapi karena lu mainnya rada di belakang, menurut gue gak apa-apa lah lu beli Aghanim langsung gitu. Nice, ini bagus banget sih dari tim lu. Mungkin lu bisa, mungkin gini sih, kan lu udah low banget nih, gue tau lu low banget, tapi mundurnya tuh jangan sampai belakang banget, mundurnya paling cuma di sekitar sini doang nih, buat terus kayak map lu tuh berada di sini nih, lu mundur ke belakang dikit tapi map lu berada di sini, lu pengen lihat musuh-musuhnya berada di mana, ngerti ya maksudnya? Jadi kalau map lu cuma terpatok ke sini doang, lu nggak tahu musuh-musuhnya di mana kan. Iya. Dan nih, lu mungkin bisa bunuh dia nih kalau misalnya lu lebih jauh dikit, lebih di sini dikit, maksud gue gitu. Mati juga sih sebenarnya. Tuh mungkin tuh bisa jadi kill lu aja gitu. Ya, dan ini cukup
sulit untuk dilakukan. Nggak sulit sih, maksudnya apa ya? Zeus bukan hero yang pusher kan, lu tahu ini kan. Zeus bukan hero yang mau pukul tower. Nah, pas keadaannya kayak gini, dimana emang towernya ini udah pasti hancur, gue lebih saranin lu buat TP clean line. Karena ya simply lu ngabisin waktu di sini, lu nggak mau pukul tower tapi lu berada di sini gitu doang sih. Ini lebih ke efisiensi lu di map. Kalau misalnya lu udah menang mah, kalau udah menang tuh kayak gerakan lu harus lebih cepet dibanding musuh gitu. Oke, gue suka item lu juga, lu bikin force staff. Mungkin di sini gue bakal argue force staff habis itu beli travel bisa sih. Dan lu udah mulai, nah ya ini maksud gue, lu udah mulai mau main sama tim lu. Imbusnya kenapa nggak dipakai cuy? Itu kayaknya lu kayak baru datang deh sama itu. Enggak, udah jadi. Panik moment kayaknya itu. Kalau lu pakai nimbus bisa sih itu nge-kill. Ya, lu nimbus ke diri lu sendiri, dia kena, lu ulti. Harus cukup deh damage ya. Iya. Mungkin lu nggak sadar aja kali baru jadi Aghanim. Iya. Tapi itu sih. Jadi kalau misalnya lu jadi suatu item, lu harus udah mulai ngebayangin kapan lu pakai item ini. Contoh kasusnya kalau misalnya lu main Sven di sini, lu udah jadi Aghanim, lu pengen ngebayangin kapan lu mau pakai Aghanim stun ini, Aghanim Stormhammer ini. Nah, di kasusnya Sven ini, mungkin kalau misalnya lu ketemu Zeus atau nggak ketemu Jakiro, gue pengen pakai ini ke mereka gitu. Itu sih maksud gue. Ketimbang lu cuma jadi item terus kayak gue pengen pakai item ini, tapi lu harus targetin dulu. Gue pengen pakai item ini, tapi ke siapa gitu. Itu maksud gue sih. Sama hal kayak Aghanim lu juga. Nimbus lu ini pengen lu pakai, tapi pakainya pas kapan? Nah, gue akan bilang pertama pas lu dimajuin, kedua pas lu mau follow up stunnya Senta atau stunnya Jakiro atau stunnya siapapun, ketiga buat lu split push map. Maksudnya kayak kalau kondisinya lagi kayak gini lu bisa nimbus atas gitu, kalau kondisinya lagi begini juga lu bisa nimbus bawah. Ngerti gak maksudnya? Iya. Oke, ini kalau kondisinya Aghanim Zeus. Most of the time lu mau kayak gitu sih. Follow up stun ke diri lu sendiri gara-gara dimajuin. Kedua ya, oh nice. Nggak mati juga sih tapi. Ya kayak gitu tadi contohnya. Cuma harus dipakai sebelum lu mati tadi. Yang tadi di bawah itu ya. Iya. Oh shit. Positioning lu. Ya, pertama positioning, kedua buka vision buat temen lu. Kayak gini. Oke, lu lagi mau majuin. Lu lihat mereka. W-in aja tanahnya. Lu bisa lihat WD-nya kan nanti jadinya. Iya. Itu pertama. Kedua, lu gak boleh berada di tengah-tengah sini. Nih, di tengah-tengah sini nih. Lu nggak boleh lewat sini bahkan. Itu kedua. Ketiga, pakai ulti aja sekarang nggak masalah. Nih, maksud gua lewat sini tuh nanti jadinya kayak gini. Dan kalau misalnya lu masih berada di yang di sini, lu gak bakal dimajuin sama MK-nya kan? Nih. Yeah. Even kalau misalnya lu jeda dari sini, lu bisa lihat MK-nya kan di atas pohon. Nah, makanya nih. Jadinya bad banget buat lu. Ini sih, dan gini. Pikirin aja kalau misalnya lu nggak ada item save kayak gini. Contohnya item lu kan agresif semua nih.
paling buat positioning cuman Etherlance doang kan. Lu nggak boleh apa ya, lu nggak boleh berada di tempat yang positioning lu harus di belakang satu hero lu gitu. Misalnya contohnya tadi di belakang Slark cuman lu terlalu maju gitu, itu doang sih. Dan idealnya lu buka vision sih buat temen-temen lu, itu doang. Ya mungkin lu bisa dodge beberapa kematian lu sih gara-gara positioning doang. Lu depan gitu ya. Iya, ada cara buat nge-counternya sih, cuman ya kayak yang gue bilang tadi, lu nggak langsung bikin Aghanim jadinya, lu bikin travel dulu, force staff, bikin travel atau force staff, baru Aghanim gitu. Itu doang sih. Nah kalau di sini, ini udah bagus nih positioning lu berada di belakang banget, dan lu siap buat ngepakai spell ke musuh-musuh lu. Ini yang harusnya lu lakukan dari tadi. Nih kayak force staff lu lagi cooldown, lu main di belakang, kenapa lu nggak melakukan ini pas di bawah tadi gitu? Anggap aja force staff lu cooldown terus-terusan gitu, dan lu gak ada force staff. Oke. Oke. Itu penting sih kalau misalnya lu main spellcaster gitu, yang emang damage-nya dari spellnya emang dia kagak main mukul gitu. Oke. Oke, gue bakal bilang lu beli Hex bagus sih di sini. Eh, pertama gue nggak lihat Embernya bikin BKB atau Lincoln. Kedua yang beli BKB cuma Sven doang. Dan Sven juga BKB udah mau habis. Gue bakal bilang Hex bagus sih di sini. Ketimbang Aeon. Karena gini, kalau Embernya majuin ke lu masih punya waktu buat bergerak. Itu juga. Iya. Kayak dia nggak langsung ngeburst lu hilang gitu dalam 1 detik kayak PA ngeblink ke lu. Nah, lu juga masih punya waktu buat nge-hex dia dan nge-deal damage ke dia. Makanya menurut gua Hex bagus sih. Ini contoh yang bagus sih, lu menang tapi kayak lu nggak ahead banget, lu menangnya cuma gara-gara ya mungkin slug lu jadi atau gimana gitu. Atau sih ini menang gara-gara apa ya? Gue juga nggak tahu gimana cara lu bisa menang ya ini ya. Ini juga slotnya bikinnya first item blade mail sama hood lagi. Tadi lu bisa nimbus. Halo? Gua report Zeus gua sih kalau kayak gini. Lu bisa nimbus. Oke. Ya dan saran terbaik gua kalau misalnya lu selalu pakai gitu adalah cuman imajinasiin aja kapan lu mau pakai nimbus lu gitu sebelum sebelum kejadian. Karena ya pas gue baru jadi barang juga cara berpikir gue tuh kapan gue mau pakai item ini dan di mana gue mau pakai item ini. Kayak apa ya contoh kasusnya ya? Misalnya game AM gitu. Contohnya game AM lah. Gue jadi manta gitu kan ya. Nih gue jadi manta. Ya udah, kapan gue mau pakai manta gue dan pas di mana gue mau pakai manta gue? Gak mungkin di base, gak mungkin pas lagi hutan. Gue mau pakai manta gue. Kondisinya cuman kalau misalnya di stun sama satu orang atau enggak di disable sama satu orang. Maksud gue adalah kalau disirincin sama Ember, gue mau manta terus blink dong. Iya. Tapi kalau mau di combo sama Shaker sendiri, ya gue mau manta dulu dong. Kalau bisa. Dan kalau misalnya di blink melt sama TA, gue mau manta dulu dong, baru blink gitu. Itu sih maksud gue. Ya mikirin kondisi-kondisinya gitu aja sih.
Oh nice, 900 gold. Ya gue nggak melihat gimana cara lu bisa menang game ini sih. Ini kali musuhnya nge-pro. Udah juga. Ini saat yang bagus buat kalian go lagi sih. Ini bukan saatnya lu harus mundur. Dan gini, kalau lu udah punya Aeon Disc, lu jangan main kayak di belakang banget. Kalau Aeon Disc tuh fungsinya biar lu bisa out of position dan musuhnya bisa fokusin ke lu. Oh, Makanya gua nggak gitu suka Aeon Disc di Zeus. Aeon Disc di Pack bagus, tapi di Zeus menurut gua ya bagus tapi bagus aja gitu. Karena Pack kan emang mainnya licin. Kalau misalnya ketangkep sekali mati. Nah, dengan Aeon di sini dia bisa kalau misalnya ketangkep sekali nggak mati, tangkap 2 kali baru mati gitu. Itu maksudnya sih. Kalau Zeus ketangkep sekali kan ya udah pasti mati. Makanya iya. cara pemakaian Aeon Disc lu jangan lu di belakang terus gitu. Lu harus mulai apa ya? Memberanikan diri lah kalau misalnya udah punya Aeon Disc. Ya, dan tangan lu bagus kok. Ini emang kagak ada neutral item lain atau gimana ya? Tahu tuh. Lupa. Oh iya emang kagak ada. Yang enggak deh, iya, cuman itu doang Fembet yang bagus. Nah, ini maksud gua lu harus mulai memberanikan diri. Jadi, aduh ini apaan sih mapnya tai? Oh jadi intinya di sini terus harusnya lu bisa lihat mangkikinya naik ke pohon itu ya, lu bisa lihat mangkikinya naik ke pohon itu dan musuhnya maju ke lu. Sekarang saatnya lu baru main takut nih, lu nggak ada Yondis. Itu maksud gua sih. Mungkin lu bisa bantuin Nimbus terus bantuin TQ-in karena spell mereka masih cooldown. Ya, dan gue bakal bilang beli travel sekarang bagus sih. Musuhnya udah mulai mau stick dan lu udah bisa mulai split push sih. Oke. Oke. Ya, di sini dimana musuhnya nge-throw. Oke, ini bagus banget buat tim. Hmm, mungkin yang bisa gua kasih tahu paling cuman ini doang sih, kamera lu doang tadi. Dari fight itu ya, dari fight yang tadi. Karena ya lu lagi jalan ke base. Lu pengen beli travel, abis beli travel, ya udah map lu tuh langsung berada di sini aja gitu. Lu kayak lihat keadaan. Tim gua apa tim gua mati? Kalau misalnya tim gua mati ya gua nggak bakal travel ke mid. Kalau misalnya tim gua hidup ya gua bakal travel ke mid gitu. Itu doang sih paling. Nah, sedangkan kamera lu kalau nggak salah masih di sini-sini aja gitu. Nah, lu datang ini bagus sih overall. Pemakaian spell lu juga bagus. Oh ya dan ini lu tau nggak kalau misalnya lu lagi Aeon Disc, lu ngedamage musuh tuh nggak ada damage nya. Nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Jadi Ya. pas Aeon Disc lu nih, makanya gue kayak bilang bagus karena ini Aeon Disc lu pop nih ya kan. Ya. Lu tunggu Aeon Disc lu selesai baru lu pencet W. Oh, pantas nggak mati. Nah, kalau misalnya lu W-nya pas Aeon Disc lagi nyala, lu tuh gak ngedamage musuhnya. Nih, kayak baca deh. Status resistance and cause all damage you deal are dealt to be reduced by 0. Oh, iya. Nah, makanya menurut gue kayak tadi gue bilang pemakaian skill lu bagus dan ternyata lu belum tahu ini kan. Iya.
Eh, Udah. ya jadi sekarang lu tahu. Oke. Gue kurang setuju sama pembelian kaya ini sih. Gue rasa lu nggak perlu kaya sih. Lu mau bikin Bloodstone atau bikin apa ya? Lu bikin apa deh kayanya? Itu sih mikir kayak itu kayak soalnya nge-spell terus sih mainnya jadi biar mananya nggak terlalu bocor gitu. Kan Oh, mainnya di belakang banget itu jadi emang bener-bener spell terus gitu. um, gue bakal bilang travel aja udah cukup sih. Travel bottle, Etherlands udah cukup. Bentar. Kalau lu mau bikin item, gue bakal lebih saranin Octarine ketimbang lu bikin Mana Regen. Karena ya, simply karena mana lu regennya 14. Enggak 14 lah kalau nggak ada ini paling 8, 10. Nah, gue bilang satu fight 2700 mana tuh cukup banget. Makanya cara buat ngatasin lu nggak usah beli kaya ini lu tinggal bawa clarity, lu pakai clarity terus-terusan aja gitu. Kalau emang lu mau nge-farm. Itu doang sih. Soalnya gini, ya jadi ini sih item lu jadi pas-pasan banget, kayak bener-bener full, lu nggak bisa buang sesuatu lagi buat ditambahin, ngerti gak? Nah, Kayak kalau kayak gini kan lu harus beli Aghanim dulu kan baru bisa nambahin sesuatu. di blessing dulu. Iya di blessing dulu maksudnya, baru lu bisa nambahin sesuatu. Nah menurut gua mahal sih jadinya. Shit. Oke. Oke. Oke, mungkin gua bakal bilang ulti dulu kalau kayak gini. Di kondisi apapun deh, kayak kalau misalnya lu mau smoke, lu ketemu musuh sendiri, lu ulti dulu. Chances tuh kayak bisa bisa jadi nanti musuhnya ada yang udah siap di belakang mau blink bantuin temennya gitu. Nah kalau misalnya lu ulti lu bisa cancel blink dia gitu, atau bahkan lu bisa lihat posisi semua orang di map ini gitu maksudnya, ngerti gak? Jadi kalau misalnya udah menit-menit sini kayak udah main smoke itu mending ultinya buat open map aja, Iya, bukan bukan iya, iya, iya. nge-damage deal gitu, bukan deal damage fokusnya. Kalau kondisinya cuma 2 orang doang nih yang ada di mata lu sekarang nih, kan sekarang kondisi cuma 2 orang doang nih yang ada di mata lu, satu bahkan, gue bakal bilang ulti aja langsung. Eh karena lu nggak tahu kan yang di belakang dia tuh siapa aja gitu. Simply itu doang sih. Kalau misalnya di belakang mungkin di sini nggak ada Earthshaker lah. Kalau misalnya di belakangnya ada Earthshaker yang udah siap Echo kalau dimajuin gimana? Nah itu kan beda cerita lagi kan. Jadi lebih buruk gitu. Nah dengan lu ulti di sini, lu lihat kalau misalnya ada Shaker, lu bisa lihat ke dia, dia mau maju, lu nimbusin dia udah jadi cancel dong. Dan Ember yang ini pasti udah mati nih. Karena dia punya BKB deh. Udah mulai pinter deh. Simply itu sih alasannya. Nah lu lihat 2 orang juga. Oke, ini maksud gua pemakaian Eondis yang bagus. Ini sebenarnya ngabisin waktu buat pukul lu. Tapi karena lu sebelah Jakiro jadinya ya oke lah. Cuma intinya lu mau pakai Eondis tuh buat ngebait musuhnya, ngebait waktu musuhnya. Itu yang lu mau. Bukannya cuman kayak lu nunggu temen lu mati, terus kayak lu masih ada Eondis, terus nanti lu dimajuin 4 orang, Eondis lu jadi nggak guna. Nggak kayak gitu cara pakainya. Iya. Oke, jadi pas musuhnya udah kurang lebih ini masih kuat sih gue bilang, masih ada serak lu kan, tapi jangan fight di ring juga sih. Oke, tapi lu kabur gak masalah sih. Overall gue nggak tahu ya positioning lu salah makanya Eondisia kepake atau gimana, cuman itu hal yang gue mau buat lu pakai Eondisia kayak gitu gitu. Kalau gue sih mikirnya Endis itu kayak cuman buat
item dari hero-hero yang ngejam kita langsung gitu kan, kayak Sven, Aghanim, Ember, MK, Earthquake. Jadi Oh, ya gunanya cuma buat doang gitu, em, bukan buat ngebait-bait segala macam. Gak kepikiran sampai sana sih kalau oh, buat oke. Daehan. Gue juga baru ngertiin itu belakangan ini sih. Kayak kalau misalnya lu hero-nya nih, anggapannya kayak gini nih. Hero lu tipis. Kalau misalnya core-core lu udah mati semua, sisa lu doang yang hidup, AODC jadi nggak berguna dong. Mereka cuman kayak tinggal tunggu aja 2,5 second sampai apa AODC selesai, bisa bunuh lu lagi gitu. Iya, iya. Gue sih mikirnya gitu sih jadinya. Jadi pertama kamera lu jangan di sini, Iya, kameranya kedua kalau hero misalnya lu jangan di sini karena lu belum ada Ionis. di situ gue lupa punya Minotaur Hound, padahal bisa Oh habis iya ya, lu buat juga punya Minotaur Horn. itu pas sudah mati juga baru kepikiran, oh iya anjir ada Minotaur Hound gitu. Ini, eh nih, iya udah kayak gue bilang. Pertama kamera lu jangan di sini, kedua hero lu di sini nggak apa-apa sih kalau masih di sini mah. Kamera lu tuh kalau lagi di high ground idealnya lu kayak gini. Soalnya visionnya semuanya ada di sini nih. Nih, lu bisa lihat kayak 4 hero ini nih. Lu tinggal cari kayak 5 bahkan. Lu bisa lihat 5-5-nya. Ini bagus banget buat lu. Lu tinggal QQ-in creepnya. Dan kalau misalnya dia majuin lu ya lu udah force staff, nggak masalah. Itu doang sih paling. Dan lu juga punya buyback weh. Jangan jangan terlalu takut kalau misalnya lu lagi defend high ground terus lu punya buyback. Menurut gua gak apa-apa. Lu mati, terus lu buyback, terus lu go lagi, tapi mereka ke wipe gitu. Itu sih. Oke. Kamera lu jangan di sini deh. Pokoknya kamera lu jangan jangan di ancient lu aja. Oke. Ini contoh buyback yang gak worth it sih. Cuman menang. Ya udah nggak apa-apa. Ya gue bakal bilang beli Hex juga jauh lebih bagus sih sekarang dibanding Octarine. Ini tuh kalau nggak salah nggak boleh itu gara-gara Prince Knife, jadi ya udah gua Hexnya dari Prince Knife aja gitu. Oh, masalahnya gue nggak pernah bakal lihat lu mukul mukul orang. Itu masalah gue. Lu mukul orang susah banget di menit segini masalahnya. Ini jadi bloodstone dong. Nah kan Salah ya. jadi kayak lu jadi kebuang gitu kan, lihat deh. Iya, iya. Mending dari awal langsung ngelakuin aja ya gitu. Iya. Kalau emang lu mau buat mana regen ya clarity aja terus, makan clarity terus. Toh lu cuma 2 kali arc lightning creepnya hilang kan? Atau 3 lah bahkan. Tembus. Oke. Kadang-kadang gua nggak tahu ya. Kadang-kadang lu pakai spellnya bener, kadang-kadang lu lupa pakai spellnya ini. Gua nggak tahu nih efek dari mana nih. Nggak tahu. Kadang emang gitu sih nggak konsisten gitu mainnya. Gue lihat kayak, oh ya udah ini tinggal dinimbus mati. Tapi kayak kadang-kadang lu lupa juga gitu. Atau nggak kadang gini sih, gue mikirnya kayak oh ini udah mati gitu loh, udah pasti mati. Oh, Tapi ternyata nggak mati gitu. ini ini yang terjadi kalau misalnya lu punya Prince Knife, sumpah. Lu punya Prince Knife, lu coba gebuk dia sekali, ya udah lu dimajuin sama Embernya. Iya sih. Oh wow. Prince Knife. Ya sih, lu nggak tahu gimana cara lu bisa menang, sumpah. Ini juga kenapa yang bisa menang di sini? Oh ini mereka nya nggak ini sih, untungnya nggak force langsung end. Sumpah mereka kalau end sekarang menang jir. Ya kalau dia satu gue juga sampai ngetik sih di chat itu kayak untung lah gitu lagi nggak force end. Iya. Gue bakal bilang kalau Zeus mati di late game tuh berbahaya banget gamenya. Kayak Tinker nggak sih kalau misalnya Zeus mati itu di Iya, late game? iya, itu. Kalau lu mati, musuhnya bisa naik high ground. Kalau lu nggak mati, musuhnya nggak bisa naik high ground. Simply gitu doang.
Cuma bedanya Tinker damage-nya Tinker bergantung sama mananya banget. Kalau lu nggak bergantung sama apa-apa, yang penting lu nggak mati. Iya. Nah, eh ya itu doang sih paling. Oh ya, dan juga ya ini yang gue bilang. Pas lu mati di sini, gimana tuh? Yang dikejar Ember sendiri tuh. Ya. Kalau misalnya lu punya Hex, lu mungkin akan hidup. Nggak mungkin, mungkin sih. Kayak gini lu Hex sekali gitu, terus lu force staff ke atas, mungkin lu hidup. Iya sih. Oke, next. Zeus kalau maksa bikin BKB boleh sih, kayak Tinker kan kadang juga kalau misalnya kondisinya kayak harus bikin BKB. Zeus kira-kira worth nggak? Kayak sampai maksa bikin BKB gitu. Masalahnya Zeus gak main di depan sih. Kalau Tinker kan lu bisa aja blink ke depan kan. Cuma Oh iya. jadi Zeus lu gak bakal mau blink ke depan kan. Oke, Iya, satu hal lagi. Jangan jual botol lu. Botol lu bisa berfungsi buat nanti ambil Arcane Rune dan lu bisa setup play dengan Arcane Rune itu. Dan Illusion mungkin, dan Haze mungkin. Kalau misalnya lu team fight, lu bisa lari cepet. Masalahnya botol tuh lu bisa simpen 2 menit gitu itemnya. Rune-nya. Bagus banget. Dan jangan pakai Nimbus begini. Ini hal kecil, tapi gue pengen lu tahu ini penting. Lu pakai Nimbus ke bawah, ya kan? Ya. Bayangin kalau misalnya tim lu dimajuin sekarang, lu nggak ada Nimbus. Ini bakal jadi bad banget. Musuhnya maju gak sih? Kalau musuhnya nggak maju. Oke, nggak masalah juga sih kalau nggak majuin. Nah ini, tanpa kaya lu juga bakal balik ke base kan? Lu ada kaya juga bakal balik ke base jadinya. Sama aja bohong gitu item lu. Oke. Ini gue bakal bilang neutral item lu jelek suwe banget sih dapetnya. Ya nggak ada Gak ada yang bagus. yang worth buat Zeus. Oke. Positioning lu udah benar. Cuman Embernya buyback. Gue bakal bilang, gue bakal suruh tim gue mundur nih. Kalau gue liat Ember buyback ya. Ini yang terjadi. Ya mungkin kalau misalnya lu lihat orang buyback dan itu core, lu harus lebih berpikir kayak anjing gue bakal mati sama dia kalau dia buyback, mundur aja gitu. Gue nggak bisa jelasin lebih hebat sih kebanding itu. Jangan pakai force staff lu begitu. Oh shit. Nah ya ini emang ini banget sih momennya, langsung dari pick kalau nggak salah. Enggak tuh. Ya ini cara pakai force staff yang salah. Tapi harusnya lu juga apa ya? Nah ini gini. Lu juga harus mikirin kapan lu mau pakai force staff ini. Kalau misalnya musuhnya hidup MK-nya sama Embernya, gue rasa gue mau pakai force staff-nya cuma buat diri gue sendiri, buat kabur, nggak buat agresif nih. Ini sedih banget sih kondisinya. Dimana lu bisa defend high ground di belakang, lu malah pilih buat agresif tapi buat bunuh WD ya doang. Ya iya. Ini salah banget sih. Tapi kalau misalnya itu ke WK dan WK mungkin mati, gue nggak bakal komen banyak tentang force staff-nya sih. Tapi simply itu karena itu WD doang yang support, gue bakal komenin. Gue masih nggak tahu gimana cara lu bisa menang ini. Oh begini. Oh Ya, gitu ini cara menangnya. Dayback. Ya Dayback di sini. Oke. Anjing Slaknya punya pipe, bisa menang. Kan first itemnya Blade Mail sama
Hood nggak tahu juga itu. Oke. Langsung overkan sih kalau nggak ya. Ya gue bakal bilang ini Raka MVP banget sih. Oke, jadi pertama positioning, kedua itemization. Kalau buat itemization masih nggak apa-apa sih. Lu nggak beli hex atau apapun, tapi intinya lu udah tahu lu butuh item yang bikin lu selamat dari core musuhnya. Eondis sama Force Staff. Tapi apa ya? Kayak ini jadi lebih nggak berguna. Maksudnya gue tahu lu mau beli kayak buat sustain mana lu. Tapi coba lain kali kalau misalnya sebelum lu beli barang lu kayak mikirin kayak, oh gue pengen beli kaya buat sustain mana, ada gak ya item lain yang ngebantuin gue buat kayak gitu, yang lebih murah atau lebih mahal, yang lebih efisien gitu, yang lebih efektif. Ketiga, Ya ya. nah di kondisi ini Clarity lu nggak butuh slot kan, makanya lebih bagus gitu menurut gue. Dari replay ini ada yang mau lu tanya nggak? Kayaknya udah sih, udah cukup banyak. Oke. Yang satu lagi apa? WR aja. Yang satu lagi WR aja, Bang. WR. Ya kalau draw sih mainnya gitu-gitu aja sih, maksudnya kayak mirip-mirip kayak Gue setuju Medusa sih. sih. Gue setuju Mirip kayak banget. Medusa kalau gue lihat main itu. Ya, gue setuju banget. Sama positioning aja sih mainnya, biar bisa ngedeal damage right clicknya gimana caranya gitu. Ini midnya draw ya. Ya mid draw. WR bagus banget lawan draw. Ini Ya ini gue fakta. pick WR gara-gara draw. Ini udah bukan menurut gue lagi, ini fakta. WR bagus banget lawan draw. Cuma kalau WR-nya ranknya lebih tinggi ya gue gak bakal komen banyak. Oke. Oh dan line up lu juga bagus nih. Gak bagus-bagus banget sih, cuman oke lah. Lu bisa bikin space buat Alchemisnya maksud gua. Oke di sana. Oke. Lu tau nggak dia lawan mid draw? Sama satu bang, mau nanya kalau misalnya mid nih, kan ada kayak orang yang kayak gini, kayak gue kan ini mau masang ward di mid. Terus kayak ada orang juga yang bantu kill di atas, terus ada juga yang kayak ambil bounty terus ngeblok. Itu mending mana ya kalau misalnya main mid di yang bagian di bawah di bawah 0 detik gitu yang dilakuin mid, bagus atau gimana gitu? Apakah ngeblok, pasang ward, atau kita bantu kill ke atas, atau ngambil bounty yang di triangle? Oke. Teorinya sih begini ya. Kalau misalnya lu kalah lane, kondisinya lu tahu lu kalah lane, misalnya lu main DK lawan Huskar gitu. Lu kan pasti kalah lane sama Huskarnya. Lu sebagai DK-nya, lu pengen ngeblok creep ya. Yang kayak gue jelasin di sisi pertama itu. Lu pengen blok creepnya sampai Elder Tower. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, kalau misalnya lane-nya seri-seri aja, lu pengen bantuin, kalau misalnya top lu ada kill potential nih ya, lu pengen bantuin top lu. Tapi kalau nggak ada, ya udah ambil rune ini aja. Mungkin kayak misalnya ada patch yang dia mau nge-hook gitu kali ya, bisa di gitu. Yang ada kill potential tuh biasa kayak gini, Grimstroke Jagger gitu biasanya. Atau nggak Clockwork plus apa gitu. Apa ya offlane yang ada kill potential early game? Ya Clockwork plus 1 lah pokoknya. Oh, Clockwork plus Sand King gitu misalnya. Oh iya ya. Untuk kasus ini juga kalau misalnya musuhnya dia punya Tango sama Tekis kan, ini kan punya kill potential nih di bawah nih. Tapi kalau Tekisnya ambil Blast Off ya. Nah, kalau misalnya WR-nya di sini ya mungkin lu bisa bantu power shot gitu. Itu doang sih. Itu kondisi kedua. Kalau misalnya tim lu ada kill potential, lu bisa bantuin. Kalau nggak ada, ambil bounty ini aja. Atau enggak lu bisa ngeblok. Ada banyak pilihan lah. Kondisi ketiga tuh kalau misalnya lu menang mid. Kalau lu menang mid, lu pengen creep lane-nya tuh nggak under tower. Nah,
Kalau misalnya lu tahu mid musuhnya nggak ngeblok, lu boleh nggak ngeblok. Tapi kalau misalnya lu nggak tahu, gua akan saranin lu buat ngeblok. Karena lu pengen creepnya nggak under tower. Itu doang sih. Ngerti gak? Paling mungkin kalau misalnya kayak gitu pas kita udah kelihatan ya ada creep musuh dilepas gitu ya bloknya. Nah iya. Misalnya lu bloknya di sini nih, ya kan? Misalnya lu udah ngeblok di sini nih. Creepnya udah maju nih, udah kelihatan di under vision ward lu kan. Ya udah lu lepas aja gitu. Kalau nggak lu maju lebih cepat gitu, maju ke sini buat tahanin creepnya gitu. Itu doang sih paling kalau misalnya lu lagi menang, lu merasa lu menang mid. Soalnya itu penting banget buat bikin musuh lu nggak dapat level gratis, sedangkan lu yang menang mid. Terus sih. Contoh kasusnya kayak gini. Harusnya ini nggak kena pukul sama tower. Lu bisa lebih agresif ke dia. Number one role playing Wind Ranger. Range skip lu jangan pernah bisa kena deny. Lu ada W. Kalau bisa dipakai aja setiap range skip. Kalau emang menurut lu damage lu kurang. Itu penting banget masalahnya. Ini benar-benar ini yang bikin lu bisa menang mid. Karena lu bisa level 2 duluan ketimbang dia level 2. Dan jangan AFK di sini, lu bisa bantuin, lu bisa berusaha buat ngedeny creepnya. Kayak gini. Meskipun lu nggak dapet deny-nya, lu bisa seenggaknya mukul dia 1-2 kali. Itu sih yang pengen gue point out. Karena mid matchup tuh meskipun yang lu lakukan tuh hal-halnya kecil, sepele, cuman nanti akan berujung di menjadi 1 kill atau enggak lu dapet bounty rune gitu loh. Kayaknya iya sih, lu terlalu respect sama draw-nya menurut gua. Lu harusnya langsung lebih agresif di lane-nya. Dan kasih dia farm, pukul-pukulin dia, gitu doang sih. Karena gini, lu punya Tango, dia punya Salve. Oke. Dia punya Salve. Dan 2 Tango. Lu punya Windrun yang bisa ngeblok damage dia. Kalau misalnya dia lu tinggal ke belakang creep lu. Lu punya power shot yang bisa ngecicil dia cuman punya right click biasa sama nya. Menurut gua ini lebih untung di lu sih. Kalau lu mau nge-trade sama dia. Nih, bahkan di sini lu bisa pukul dia langsung. Kalau misalnya dia pukul lu tinggal lagi. Dia benar-benar nggak bakal bisa ngegangguin lu lah. Gitu. Range creep gue gedek banget liatinnya. Ini gini, lu bisa langsung W in creep ini dan creep W in ini pakai power shot ke ini, dan creep ini akan mati. Oke. Kalau buat deny range creep gak masalah, cuman cuman lu harus dapetin range creep lu dah, itu pokoknya. Itu hal yang lebih penting daripada lu ngedeny. Karena yang nanti terjadi adalah takutnya gua draw-nya udah level 6, lu nya baru level 5. Dan itu kan spike point, lu harusnya lu level 6 dulu baru draw-nya level 6. Nih kayak gini contoh kecilnya. Dia udah level 4, dia bisa bully lu level 3. Lu gak bisa ngapa-ngapain dia. Oh ya, lebih sering-sering pakai power shot aja deh pokoknya itu. Maksud gua. Buat nge-secure lah. Iya. Dia yang kagak ada botol, dia yang ngegeng anjir. Oke. Bagus lah kalau begitu. Ya, pas lu udah punya sepatu, gue udah akan saranin lu buat ngegeng, kalau nggak bunuh draw-nya sih. Ini tapi bikin Javelin dulu gimana tuh bang? Gak masalah, gak masalah. Tapi kalau misalnya lu bikin Javelin dulu, otomatis lu pengen langsung menangin lane lu kan.
karena ya emang lu udah nggak punya mobility, lu pengen menangin lane doang kan. Menurut gua nggak masalah asal lu dapet killnya ke draw gitu, atau enggak lu force rotation. Nah itu dua hal yang pengen gua highlight. Dan kalau bisa lu sebagai mid selalu siapin observer ward di mid lu sendiri. Ini bahkan lu bisa majuin sekarang nih. Ini kan lu, gue tau lu ambil shackle shot mau buat bunuh nih. Iya. Sengaja. Gue tahu nih, gue kayak bahkan lu di sini lu bisa shackle shot creep ini. Habis itu lu ulti ke dia. Kalau misalnya dia silent lu tinggal apa? Tinggal pakai illusion rune ini. Ini benar-benar apa ya? Mudah banget untuk dilakukan. Menurut gua kalau misalnya lu wear player. Bentar lagi Ceko sih kalau nggak sini tapi nggak mati drone. Pakai illusion rune? Oh shit. Bisa pakai illusion rune lebih cepet sih. Dan kalau misalnya lu deketin dia. Jadi tuh salah takut kena tower sih menurut gua. Oh, lu punya ini verifier. Udah kepake, udah kepake. Menurut gua nggak masalah sih kalau misalnya lu kena pukul tower juga. Soalnya dia udah low banget tadi. Nih, ini kan kena. Deketin dia tuh lurus aja langsung ke dia gitu. Lurus aja langsung ke muka dia. Yang harusnya dapet sih itu. Sedih banget itu kalau masalah ya lupa itu ada lupa kalau illusion rune itu ternyata sekarang bisa nge-dispel gitu kan. Oh, oke. Ya udah. Jadi kayak oh iya baru nggak gitu. Artinya sekarang lu udah gak mungkin melakukan kesalahan yang sama lagi. Iya. Itu Suka lupa sama item sendiri. itu hal yang bagus. Artinya kesalahan di sini. Ya, ini alasannya kenapa lu mau ada observer. Susah banget ambil drone-nya kalau misalnya lu gak ada observer. Oke. Yes. Oh ya, karena lu gini. Oke, lu di sini lu pengen ambil rune ya kan kondisinya. Lu nggak dapet rune-nya. Oke, tapi lu pergi nge-gank ya kan. Gue di sini udah bakal siapin buat beli salve sama clarity buat diri gue sendiri. Soalnya kalau misalnya gue low, gue gak regen lagi gitu. Ngerti nggak maksudnya? Lu beli botol kan fungsinya buat bisa nge-regen tanpa beli salve sama clarity lagi kan. Nah makanya abis lu kill ini, gue bakal langsung beli salve clarity buat nge-regen gue sih. Biar gue siap perang lagi lah pokoknya. Itu intinya. Nih karena item lu beginian, lu udah gak perlu farming lagi nih. Lu udah akan selalu siap perang aja gitu. Tapi kan kalau misalnya HP lu 50% dan mana lu 50%, lu gak mungkin siap perang kan. Itu sih maksud gue. Oke, ini yang gue mau nih. Ini perfect banget. Ini perfect banget. Ini yang gue mau. Lu kalau 100 game kayak gini, lu akan menang Dota selamanya. Gimana? Perfect gimana? Ini yang lu beli salve sama clarity sama mangga lah. Nih. Oke. Yang gue bilang kan, gue pengen lu beli salve sama clarity. Terus di kurir lu udah nyampe salve sama clarity, oke? Lu ngutan bentar, ulti lu up, lu udah pengen look to fight lagi. Lu ambil haste, lu langsung gank. Ini hal yang gue mau, ini hal yang seharusnya lu lakukan sebagai mid laner terus-terusan. Ya. Ini bagus banget. Lu force rotation pangoliernya, Jakiroi ke atas dan draw-nya harus lari ke lu. Tapi lu mati kelihatannya. Enggak sih. Oh, nice. Back gitu. Lu pengen selalu ngulangin itu dah, pokoknya di game-game lu. Oh ya, dan
gue nggak melihat Facebook bagus sih di ini apa di hero range. Gue Tapi tahu kalau Facebook bagus buat WR, cuman dia cuma kasih 10% kalau buat hero yang range. Menurut gue mendingan gue habisin 900 goldnya buat dapetin Javelin atau bikin Eul atau bikin BKB gitu sih. Tapi kalau misalnya lu beli juga gak masalah sih. jadi nggak dijadiin aja gitu sepatunya, sepatu coklat aja. Iya, gue sih gak jadiin sepatu jadinya. Gue cuma sepatu coklat aja gitu. Iya, ini lu main wear-nya udah bagus banget sih. Kalau misalnya lu main gini terus di rank lo, gue bentar lagi define sih. Tuh. Gue bakal bilang even di bracket define ada orang yang main wear nggak kayak gini. Cuman agak susah ya nge-pick WR sekarang tuh gara-gara Arcana, jadi kayak banyak yang nge-pick WR buat support. Bener sih. Terus kan jadi first pick kan, jadi udah first pick gitu. Ya, dia belum. Oke. Ini bagus banget sih. Ini gue nggak ada komen sih. Ini bagus banget. Buat item itu kadang ada orang yang bikin Maelstrom first item, kadang MKB itu gimana tuh? Bagus sama Kalau anak misalnya gitu lu nggak? ahead, nggak tahu sih, gue selalu bikin oh shit. Gue selalu bikin ini sih. MKB. Kalau Maelstrom mungkin kalau misalnya lu lagi kalah banget sih. Kalau lu lagi kalah banget, lu nggak bisa dapetin MKB-nya, ya Maelstrom doang kan jalan apa? Iya. Ini lu. Apa? Item lu. Maelstrom into BKB paling item lu. MKB itu kalau udah agak di atas 30 di 30 menitan kan ya. MKB kalau misalnya gamenya seri-seri aja lu bisa bikin MKB. Kalau misalnya lu lagi nge-storm juga lu bisa bikin MKB kan, kayak gini contohnya. Oke. Itu kalau misalnya kalah banget baru mungkin kayak Maelstrom gitu ya bikinnya. Iya. Mungkin lawannya hero yang full magic kan, WR tuh kayak kontra full magic kan kalau musuhnya magic gitu. Iya benar. Maelstrom BKB kali ya kalau misalnya kondisinya kayak gitu. Iya. Nah, oke. Sekarang apa ya? Gamenya udah gampang banget lah buat lu ya pokoknya. Sekarang hal yang lu nggak mau adalah lu mati. Gimana cara lu mati di game ini? Pertanyaan gue. Taichi sama Jakiro sih. Gue bakal bilang yang bakal ngebunuh lu cuma boom doang di game ini. Ya ini mati sama boom di sini kalau nggak salah. Baru ngomong. Iya itu kaget sih, bener-bener kaget. Oke, jadi itu hal yang harus lu cegah sebelum lu mati. Soalnya kalau lu udah mati, lu hilang dari map 30 detik, draw-nya bisa catch up lah pokoknya. Gini. Ya sih, jadi lu harus tahu kalau misalnya lu lagi nge-storm, kondisi-kondisi lu mati tuh kayak gimana. Itu doang sih. Contoh kasus kayak tadi, gue cuma kayak ngelihat KO-nya mau nge-roll ke lu 100 kali juga nggak bakal mati lu nya. Yang bakal mati cuman kalau tekisnya ada bom doang di sini. Iya. Ya, ini doang sih. Harus pakai, tapi cuma pakai sentry doang ya. Masa bikin ayo gitu. Gue bakal argue lu beli gem bagus sih. Langsung gitu gimana? Iya langsung. Karena ya yang nge-counter lu siapa? Cuman tekis doang. Oh iya sih. Saya benar-benar nggak bisa ngapainin lu. Tapi kalau misalnya kondisinya temen kitanya ada yang main invis-invisan gitu, tapi kita nge-storm terus maksa beli gem, kira-kira worth gak kalau misalnya kita mati gitu? Sekarang gue mikirnya gitu sih. Kan lu beli gem fungsinya buat nggak mati. Oh iya sih. Kalau lu beli gem lu masih mikirin mati mah apa ya, aneh jadinya. Juga.
Iya kalau lu beli game kondisi kayak tadi nggak mungkin terjadi. Yang bakal terjadi itu cuma kayak gini. Kalau misalnya lu lagi mau naik high ground terus nggak ada vision, terus ada boom si tekisnya. Nah itu lu harus lebih berhati-hati kalau misalnya kayak gitu doang. Kalau lu udah punya game. Iya. Simply di sini sih di pinggir pantai itu. Simply di replay di game ini game tuh bagus. Cuma gara-gara musuhnya ada tekis. Dan kalau misalnya musuhnya ada Ricky, juga gue bilang game tuh nggak gitu bagus gitu. Karena ya Ricky kan bisa datang dari mana aja, lu nggak tahu kan. Iya. Dia juga ada blink strike ke lu, makanya game jadi nggak gitu bagus. Ya, jadi di game ini lu punya dua pilihan sih. Lu end sekarang atau nggak lu nunggu alchemisnya farming. Itu doang sih bang. Oke, lu beli BKB, ini standar buildware banget sih. Bagus. Oke. Ini hal yang buruk. Oke. Pas lu udah punya Aegis, gue tahu lu mau high ground, ya kan? Iya. Tapi gue akan coba mengganti mindset lu. Pas lu punya Aegis, jangan langsung ke high ground, tapi pakai Aegisnya buat kuasain mapnya. Gue jelasinnya itu dulu. Belum ngerti ya, belum jelas ya. Iya. Maksudnya Jadi kok gini. masih maksudnya gimana? Gue kasih lu satu contoh replay aja lah ya. Boleh. Nih. Jadi ini game turnamen. Di pub juga kayak gini. Tapi ini gara-gara turnamen, jadi kelihatannya lebih gak bisa diimplementasi. Tapi padahal di pub tuh bisa diimplementasi. Terutama karena musuh tekis, gue bakal lebih saranin ini. Sampai tim lu tuh udah bener-bener tebal. Jadi kondisi gamenya tuh Radiant udah ahead lah, ya kan. Dan di satu titik Radiant tuh udah hancurin semua tower musuh. Ya, di sekitar sini lah. Nih, kita dapetin Aegis kan menit segini, menit 24. Radiant mau pakai Aegisnya kayak gimana? Menurut lo? Apakah mereka akan high ground atau enggak? Itu pertanyaan gue dulu. Kayaknya enggak deh, soalnya masih ada tower kanan kiri gitu. Oke. Segmennya. Abis misalnya tower kanan kirinya udah hancur, apakah dia akan pakai Aegisnya buat high ground? Tergantung sih kayaknya kalau misalnya hilang semua kayak nge-smoke deh kayak nyari gitu. Oke. Jadi Kalau misalnya udah nge-smoke nggak ada semua di map musuh gitu ya, udah nyari, mungkin baru kayak nge-force gitu kali ya gitu. oke. Ini Aegis pertama kita pakai fungsinya buat simply ngancurin tower tier 2. Oke. Nah, tapi setahu gue abis tower ini hancur, kita tuh nggak fokus buat high ground nih. Meskipun kita kuat ya, udah 13k network lead. Meskipun kita kuat, kita pakainya tuh buat control mapnya. Control mapnya maksudnya gimana? Jadi kita farmnya bolak-balik dari sini, dari lane atas ke bawah, balik lagi kayak gitu, mondar-mandir terus farm atas, farm bawah, farm atas, farm bawah, diulang terus. Ngerti gak maksudnya? Bikin musuhnya sampai nggak bisa keluar map. Oh iya. Jadi takut juga kan ada Aegis. Iya. Oh iya. Meskipun gua nggak ada Aegis, musuhnya juga akan takut keluar map gitu. Itu sih. Nih, gue callnya kayak ya udah kita farm ke bawah, kalau bawah udah habis kita balik lagi ke atas. Nah, kalau kondisi udah kayak gini, hero yang punya presence global, contohnya Zeus nih,
dia kan punya travel kan. Hero yang punya presence global kayak Zeus, dia bisa tuh farmnya tuh di bagian sini nih. Ngerti ya? Jadi yang makan farm agresifnya ini 4 orang aja. Gitu. Nah, gue nggak tahu sih Roshannya pas menit berapa. Cuman lihat, kita nggak high ground, cuma kita menangin network lead kita. Kerjaannya cuma farm dari sini ke sini, terus Zeusnya farm di daerah sini, itu doang gitu. Sampai di titik dimana ya item kita udah lebih unggul, level kita udah lebih unggul, baru kita go lagi gitu. Ngerti ya? Iya. Kalau solo kondisi gimana tuh? Kadang kan ada yang ngeping-ngeping. Gue teriakin tim gue. Di rank apapun gue rasa ini bakal 60% terjadi sih. Nggak 100%, 60% doang. Gue bilang, guys, just pressure the map with Aegis. Don't go high ground. Ngomong simply kayak gitu aja. Oh, pressure. Ini kan kita nge-pressure map kan. Kayak kita habisin jungle bawah. Kalau misalnya mereka ke jungle bawah dapetin vision, mereka nggak bisa ngapain juga gitu. Gue ada nge-smurf di rank-rank rendah. Hal-hal kayak gini emang susah terjadi, tapi ada game yang mereka ngerti ini akan terjadi gitu. Jadi kalau misalnya gue bilang use Aegis to pressure the map, don't go high ground. Kalau misalnya mereka dengerin ya, kalian akan melakukan hal-hal kayak gini gitu. Nah, tapi jangan juga kayak gini. Kayak Void-nya sendiri, ada satu hero yang ditinggal sendiri dan 4 orang tuh berada di bawah gitu. 4 orang di sini gitu. Jangan kayak gitu. Ini cara yang salah. Cara yang benar tuh ya, paling 2 orang di sini, 2 orang di sini, 1 orang di base di sini gitu. Ngerti gak? Iya. Terus kalau misalnya Aegis udah habis, high ground-nya kapan tuh? Apa lanjut Tunggu farming next lagi? Aegis aja. Oh. Tunggu next Roshan. Itu akan apa ya? Meskipun ngebosenin, cuma farm creep doang, cuman itu bakal ngebantuin lu. Lihat nih, level tim gua, support potion 4 gua udah level 17, lebih tinggi daripada Queen of Pain-nya. Yang Queen of Pain-nya mid laner. Jadi ya gitu-gitu aja sih. Nah nih sampai nggak salah ada satu titik di mana Roshannya udah up sih. Tungguin aja. Intinya farmingnya gini-gini terus kan. Nanti pas Roshannya up, gue cepetin dulu. Nih, Roshannya up. Dapat. Kita juga cuma ngulang-ngulangin kayak gitu terus sampai titik dimana DKI jadi Assault Cuirass. DKI jadi AC, kita baru bisa naik gitu. Oh iya. Jadi kayak nunggu item lagi gitu ya. Nah iya. Lihat network lead kita dari 12k kita tambahin jadi 30k. Oh iya. Dan bentar lagi Mirana gue hampir selevel sama Medusa mereka, hero yang paling kuat di Dire. Soalnya jadi kerjaan musuhnya itu cuma kerja farming, cuma Iya, farming yang naik bersihin high ground lane. doang ya? Iya. Nah, contoh kasus biasanya sih musuhnya bakal keluar map ya. Bakal coba nge-smoke. Cuman ya kalau udah kondisinya kayak gini, mereka udah mana bisa keluar map lagi kan. Ini gue bakal kasih lihat. Pas udah jadi AC ya kita bisa main seenak jidat kita aja karena killnya udah, karena networknya udah 33.000 gitu doang sih. Jadi lu nggak terlalu harus maksain Aegis buat naik high ground sih. Itu poin gua. Jatuhnya malah kadang suka nggak worth it ya, kayak makin high ground malah ke wipe gitu ya. Nah itu yang kita pengen apa ya, kita pengen avoid, kita pengen hindari gitu sih. Atau mungkin kecuali kalau misalnya emang hero kita kayak udah kuat banget gitu ya, pas udah punya Aegis, pas high ground pun kayak nggak bisa mati juga gitu, mungkin itu bisa aja kali ya. Iya. Terus lawan musuhnya tuh emang nggak ada, bukan hero-hero yang bisa nge-clear wave cepet lah gitu, kayak misalnya hero yang tadi kan ada Medusa, kayak ini nggak ada Medusa gitu lah misalnya, mungkin bisa aja kali ya maksa high ground gitu. Tapi di game itu ada Tekis. Oh iya sih, oh iya ada Aegis. Makanya gue bakal saranin lu buat melakukan hal itu.
Kalau misalnya di game itu nggak ada tekis kayak hero gak jelas yang lainnya kayak Earth Spirit gitu, nah menurut gue ya silahkan aja lu mau high ground kayak gitu. Iya. Gue harap lu dapet poin itu sih, soalnya tim lu nggak ada yang bakal melakukan call itu selain lu, karena itu emang susah banget buat diimplementasiin dan emang ngebosinin banget. Cuma kalau emang lu benar-benar mau menang ya cegah hal-hal kayak gitu terjadi gitu. Itu sih. Ini dari replay ini itu doang deh. Itu juga udah bagus banget poin gue. Ya, dan itemization lu udah bener kok di game ini. Aghanim tuh gimana tuh Aghanim? Aghanim bagus juga kok. Ya mungkin lawan Tekis gak bagus lah, cuma lawan hero-hero lain kan bagus. Kayak lawan Pangolier, lawan Juggernaut. Gue mikirnya Jagger sih. Kenapa Jagger? Dia Omni lu tinggal mencet E. Iya tinggal E. Dan satu hal lagi, kamera lu jangan berada di sini terus weh. Kalau kamera lu berada di sini, ini jauh lebih bagus. Lu bisa lihat semuanya. Kalau di sini kan lu cuma ngelihat ini loh, jadi banyak daerah yang lu nggak pakai gitu. Lu lihat gini banyak yang nggak guna. Iya. Ini lebih ke apa ya? Informasi pribadi lu di map sih. Biar lu nggak rely sama temen-temen lu banget. Kayak temen lu ngasih tahu kayak Jakir no ulti atau enggak Juggernaut no ulti atau gimana gitu. Lu tahu sendiri aja gitu. Udah sih, ada yang mau tanya nggak? Udah sih ya, udah banyak lah, cukup. Oke. Ini udah sejam belum ya? Udah sih kayaknya. Ya udah. Udah sejam. Kalau lu mau nanya-nanya di chat juga nggak masalah sih. Paling kalau mau gue selesai replay ini gue tutup sesinya sih. Iya sih udah. Paling ntar lagi jam lagi gitu. Oke, iya. Apa ya bisa komen. Tapi ini basically kalau udah ada 34 network lead juga kayak ya udah high groundin aja sih menurut gua. Nggak masalah. Chance lose tuh udah kecil banget itu. Kenapa? Chance buat kalahnya tuh kayak udah kecil banget gitu. Iya, meskipun musuhnya tekis kan. Oke. Ya udah selesai juga kan game-nya. Ya ngetro dikit lah. Iya. Oke, kalau misalnya lu nggak ada pertanyaan, gue tutup ya sesinya. Iya bang. Oke. Makasih ya bang. Ya, dan gue mau minta maaf. Internet gue, Discord gue cacat. Tinggal santai. Oke, kalau gitu. Makasih ya. Nanti gue Ya, bikin makasih, reviewnya, terus kayak gue tanyain mau coaching kapan lagi. Oke, siap. Oke. Makasih bang. Yuk.